Terus balik lagi sama gue Richard Martin, dan dia pertemuan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin teman-teman. Seperti biasa di hari Minggu bahasnya altcoin itu ada Habar, XRP dan Cardano teman-teman ya. Jadi kemarin terakhir ada saya bahas untuk Bitcoin dan juga PP sesuai request, dan ya semalam atau tadi pagi lebih tepatnya ini market khususnya altcoin merah lagi ya, lebih merah lagi teman-teman. So kita akan coba pantau ya apakah ada opportunity area at least untuk spot lah ya untuk altcoin. Dan kalau misalkan kita lihat juga Fear and Greed juga turun lagi ke area 48 netral nih, OTW ke Fear teman-teman nih. Altcoin season index juga masih berada di 33 cukup kuat so far, masih di 30-an teman-teman. Dan ya ini kita lihat ya tuh. Lanjut turun lagi. Ini baru sekarang per saya bikin video ada baru mantul tipis-tipis gitu. Ya, kemudian di sini XRP juga salah satu yang masuk di trending coin. Dia udah jebol di bawah $3 teman-teman by the way. So ya let's go ya, kita akan bahas untuk si Habar dulu. Habar so far ini adalah outlook terakhir yang saya sharingkan teman-teman, bahwa di cycle kali ini at least dia bisa revisit bahkan sampai $0,4 itu udah bagus. Ya, break dari sana ya udah dia akan tes 0,46 atau bahkan di 0,56 dolar, di mana itu adalah previous all time high-nya dia. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita lihat juga di sini so far setelah Habar ini pump ya sampai di Januari 2025. Kemudian by the time harganya dia drop, dan di sini kita lihat adanya double bottom. Memang kemarin waktu pembahasan itu banyak sekali ya altcoin itu double bottom, dan dia retest di area dimensi ini nih pas di 0,126 125 gitu teman-teman. Ini adalah area neckline-nya dia, so far udah mampu di break. Maka expect atau target kenaikan maksimal secara chart pattern ini juga masih ada nih, belum saya hilangin, itu di $0,331 teman-teman. Nah, kemarin expect untuk Habar ini adanya koreksi lah ya. At least dia ngebentuk di dalam sebuah range channel. Cuman kita nggak mendapatkan di dalam sebuah channel, malah kita melihat dia ya creating base aja teman-teman, sideway nih. Ya, ini sempat dia lewatin, sempat break tapi ya masuk lagi, berarti kita bisa bilang false break. Kemudian ini tuh range bawahnya tuh sideway teman-teman, belum kemana-mana sideway ya. Dan ini masih ketahan so far di 0,226227 dolar. Ini masih ketahan di range area situ nih untuk Habar secara daily time frame. Jadi so far dia masih oke ya, creating base di atas neckline dari double bottomnya dia. So ya ini bisa menjadi concern sebenarnya untuk Habar, at least selama dia masih mampu bertahan di range ini ya, before dia lanjutin next pushnya dia nih ke beberapa next area target untuk Habar. Nah kalau udah jebol kan sekarang pertanyaan, oke bro, sekarang dia lagi retest nih di SNR quote-nya dia. Kalau dia jebol, di sini kita bisa lihat juga adanya confluence teman-teman. Ya, secara daily di sini ada area imbalance juga. Nih, ini ada area imbalance yang belum ke fill secara penuh daily. 0,20922 sampai 0,2336 dolar. Ini belum ke full, belum keisi penuh. Ya, untuk Habar secara daily time frame nih. Tuh. Ya. Jadi sekali lagi area range ini bisa sekali dipertimbangkan untuk Habar kalau memang ya kondisi dari geopolitik, sentimen masih belum membaik ke khususnya market ya, maka Habar mungkin masih bisa terkoreksi sedikit lebih dalam lagi, baru mungkin adanya recovery teman-teman ya untuk si Habar. Jadi ya kita bisa melihat mungkin di range terbawahnya. Ini coba saya adjust sedikit ya. Nah di sini 0,2069 dolar. Ini bisa menjadi perhatian teman-teman kalau memang kita dapetin drop lagi ya. Kalau drop lagi, kemudian sama kita lihat wah di sini adanya V-shape recovery dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin baru akhirnya dia siap rally kembali, ya. Cuman ya sekarang ini dulu aja yang bisa dipantau untuk Habar secara daily sebelum kita melihat dia next push-nya lagi. Untuk 4 jam gimana? Untuk 4 jam ya kita lihat ini rapi sekali ya untuk si apa namanya Habar tuh. Dia retest di situ baru adanya pemantulan tipis-tipis, dan kalau kita lihat 4 jam, maka ini beberapa area yang bisa diperhatikan atau diantisipasi, waspadai 0,241 sampai 0,2449 dolar. Baru next lagi di sini ya. Di 0,252 sampai 0,25612 dolar. Ya, ini bisa menjadi dua area pantauan sekali lagi untuk Habar. Jadi kalau worst case-nya ya, dia memang dikasih mantul dulu before dia adanya rejection kembali. Baru nanti mantul kembali, teman-teman. Ya.
Ini mungkin teman-teman bisa gunakan juga sebuah trend line, resisten juga bisa seperti ini teman-teman. Ya ini kena touch 1, kena 2 gitu ya. Mungkin di sekitar sini dia udah reject lagi dan bikin lower low baru lagi, baru adanya V-shape recovery dan lain sebagainya, atau mungkin cuma sekedar tail candle aja ya, grab likuiditas atau lowest sebelumnya ya, masih peluang nih. Karena kita lihat juga nih secara overall adanya sebuah trendline resisten 1, 2 rejection kenceng ya. Jadi perlu sekali antisipasi kalau memang Senin dikasih hijau nih teman-teman, tapi by the time teman-teman lihat hijaunya pun nggak mampu break dari dua zona ini nih ya, resisten ini sama trend resisten ini ya, ini berpeluang untuk dia bisa lebih bawah lagi. Jadi setidaknya punya gambaran lah untuk kabar secara hourly. XRP gimana ya, ini adalah XRP teman-teman. Dia udah bikin all time high baru ya di 3,66 dolar di sini. Kemudian harganya terkoreksi ya, cukup dalam sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari atas ngeri. Tapi kalau misalkan teman-teman lihat dari bawah ya, ini masih di atas bro, masih deket 3 dolar ya. Kemarin-kemarin yang kita akumulasi di 0,5 0,4 dolar gitu, ini masih jauh banget bro ya, cuannya tuh masih berkali-kali lipat gitu. Nah sekarang gimana untuk XRP so far? Dan untuk XRP ini cenderung masih bullish ya. Kenapa saya bilang gitu? Yang pertama, ini coba saya hilangkan dulu, ini adalah high level sebelumnya, ini udah mampu di take out, udah mampu di break, bahkan secara body candle. Kemudian adanya retracement itu sangat-sangat wajar teman-teman ya, dengan ekspektasi adalah seperti ini ya. Di sini dia mampu break seperti ini, adanya retracement before dia going up lagi ya, ngejar 4 sampai 5 dolar. Itu masih possible sebenarnya untuk XRP, karena kalau kita lihat secara overall atau keseluruhan ini cenderung masih bullish, jelas banget orang dia masih di atas juga, break high point sebelumnya. So ya ini yang bisa menjadi concern sebenarnya. Kemudian kalau kita gunakan Fibo ya, dari swing low terakhir nih ke previous swing high-nya dia, maka ya kita akan mendapatkan beberapa golden ratio. Dan bahkan dia lagi retest nih di 0,5 0,6 dolar nih zonasinya. Nih. Tuh. Ya, kalau mau lihat secara Fibo daily ya, dari swing low ke swing high terakhirnya dia. Jadi di sekitar 2,58 sampai 2,792 dolar. Ya ini masih it's good area untuk XRP teman-teman. Dimana kalau kita lihat juga di sini berpeluang yang namanya A, B, C. Nah kita nggak tahu nih dia finishingnya 3 wave atau 5 wave teman-teman. Nah ini ya kayak gini nih, A, B, C. Apakah ini udah finish atau belum, atau malah nanti kita melihat yang namanya sampai ini A, ini B, ini C, ini D ya. Kemudian ini I-nya malah sampai retracement 0,7 di sekitar 2,29 dolar teman-teman. Nah ini sekali lagi yang perlu diperhatikan. Tentunya untuk koreksi ya sampai 5 wave atau wave kelima atau I ya, E, itu bisa diinvalidasi kalau memang wave B-nya ini mampu di take out. So ini kita batasin seperti ini ya, sampai nanti kita lihat XRP by the time ya dia mengalami rebound kayak gini teman-teman. Nih tuh, ini break wave B-nya, kemudian adanya retracement, baru dia break lagi previous size sebelumnya ya. Tentu waktu dia udah break kayak gini ya, tentu invalidasi muncul terhadap wave B-nya. Maka ya untuk ngejar wave I udah invalid teman-teman ya. Jadi ini perlu sekali dipantau ya. Dia harus mampu break berarti di atas 3,335 dolar dengan closing candle yang proper, bukan cuma tail candle doang teman-teman. Ya itu meningkatkan probabilitas untuk yang nanyain XRP gimana nasibnya nih teman-teman. Ya ini yang perlu kita lihat untuk skenario bullish dari XRP. Dengan tadi juga skenario buruknya, worst case-nya kalau memang dia lanjut koreksi lagi. Ya, tapi secara overall ya tentu ini masih bullish, nggak ada masalah. 4 jamnya ya, ini untuk secara 4 jam kita lihat lebih detail lagi ya. Kemudian untuk RSI-nya juga nggak ada yang terlalu perlu dipermasalahkan juga atau dikhawatirkan ya. Posisinya masih di bawah juga, sudah di bawah by the time saya bikin video ini, dan dia lagi retest juga nih di area ini. Sebelumnya menjadi area tahanan sebelum dia lanjut rally ya, kita bisa bilang juga ini menjadi fresh area demand ya, yang baru di testing sekarang sama XRP. Jadi ya hopefully sooner or later atau XRP bisa break. Tambahkan juga sebuah trendline bisa tuh
resistannya rapi banget, reject 2, 3, 4 kali rejection teman-teman ya. Jadi apakah nanti kelima kali ini mampu dilewatin atau tidak, ya let's see ya, di sekitar $3 angka psikologis. Sama EMA 21 trend resistant, angka psikologis area ya, itu bisa menjadi bahan pertimbangan untuk yang nanya XRP. By the time ini mampu break, maka ya akan OTW ke ATH lamanya dia ya. Tapi kalau misalkan dia reject lagi, ya siap-siap, nanti kita akan melihat dia ngejar wave nya dia. Oke, itu untuk XRP. Tapi untuk yang nanyain harapan XRP, tentu masih besar dengan segudang good news. Dia juga udah menjadi reserve-nya US juga ya, salah satunya. Kemudian ya udah nggak terlalu dipermasalahkan juga dengan SEC, walaupun ya belum benar-benar clear di persidangan. Tapi overall it's good untuk XRP. Pengembangan project kerjasama juga masih jalan terus. Jadi ya memang harus bersabar dulu lah, seperti biasa teman-teman ya. Terakhir Cardano ya, ini Cardano juga adanya double bottom, cuman bedanya ya sama Habar, ini Habar lebih bagus teman-teman. Kalau kita lihat daily-nya nih, tuh posisinya dia masih di atas dari neckline double bottom. Cardano dia sempat lewatin neckline ya nih ya, di atas 0,85 dolar, ini sempat lewatin. Tapi sekarang posisinya dia kembali di bawah dari SNR plus juga neckline dari double bottomnya. Nah ini adalah zonasi yang kemarin saya sampaikan sebenarnya nih, video terakhir waktu bahas Cardano kayaknya seminggu yang lalu. Dan by the time saya bikin ternyata ini udah hit tuh teman-teman, walaupun cuma bikin tail candle ya, di 0,658 sampai 0,6864 dolar. Ini area pertama pantauan, kemudian area kedua pantauan di 0,621 sampai 0,6363 dolar. Ya ini dua area yang udah saya markingin, saya tandain, dan sekarang udah hit. Kalau kita gunakan Fibo gimana, coba kita lihat ya. Gunakan Fibo dari lowest to highest terakhirnya dia. Dan ya here we go, retracement 0,6 loh, pas di box putih pertama nih teman-teman. Dia udah visit. So yang sekarang yang bisa diperhatikan adalah balik lagi SNR sebelumnya. Di sini kan ada support become resistant ya, plus ada EMA 21 juga daily. Ini di level 0,753 sampai 0,7741 dolar. Jadi antisipasi sekali lagi untuk Cardano. Let's say dari sini dia udah drop kayak gini, dia drop seperti ini, dia mantulnya cuman bikin tail candle ya, mungkin lewatin ya sampai 0,78 something. Reject lagi ya, ini bersiap untuk dia revisit balik ke 0,68 dolar. Nah ini untuk antisipasi aja ya, yang nanyain Cardano. Plus seperti biasa kita bisa gunakan juga nih, mirip-mirip memang kebanyakan altcoin, sebuah trendline resistance. Nah tuh ya, jadi di sini ada beberapa tambahan setidaknya untuk kita mendapatkan another view ya, kalau sampai dia masih reject ya. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman lihat wah 0,77 0,78 dibablas, nah ini ada sign positif ya, setidaknya range dia kita lihat ya, koreksi seperti ini yang bergerak di dalam sebuah channel ini berarti udah finish ya. Kalau dia somehow nanti teman-teman lihat ini udah break nih bro ya, kemudian adanya retrace, nah ini punya probabilitas lebih besar untuk dia OTW ke 0,93 sampai di 1 dolar untuk si Cardano. Oke. So far masih bergerak dalam sebuah channel. Kemudian untuk secara 4 jam ya, 4 jamnya pun kita lihat ya, di sini pas nih rapi banget tuh. Kita extend atau adjust sedikit tuh teman-teman tuh ya, dia bikin tail candle di sini pas nih di area yang terakhir saya markingin untuk secara daily-nya. Dan ya adanya reaksi dari buyers, walaupun ya ini di weekend malah merah merona, jadi bisa expect dia mungkin akan mencoba run up 0,77 0,78, baru nanti kita lihat reaksinya seperti apa ya di hari Senin nanti. Oke, jadi ada kembali lagi kondisi merah merona begini di koin-koin kayak Cardano, XRP, Habar ya, tentunya balik lagi mereka lagi berada di beberapa titik support yang cukup ideal bisa dibilang. Dan ya ini bisa memberikan opportunity sebenarnya untuk teman-teman yang mau melakukan DCA atau yang kemarin-kemarin udah cicil jual dan sebagainya ya, ini kembali diskon ya, silakan kalau memang kalian punya confidence, punya analisa tersendiri ya, punya kepercayaan juga terhadap beberapa koin ini yang udah menjadi reserve, dan ya go ahead teman-teman ya, dengan manajemen resiko yang
proper. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat hari Minggu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman.